anak-anak akan tahu. Mungkin anak tahu juga anak lihat gimana sih kayu itu apa. Kayu yang ada di sebelah jalan itu. Karena kita definisi sebuah kayu adalah kayu merupakan suatu bahan mentah yang didapatkan dari pengolahan pohon-pohon yang terdapat di hutan. Kayu dapat menjadi bahan utama pembuatan mebel, bahkan dapat menjadikan bahan utama dalam konstruksi bangunan. Jadi anak-anak, ketika teman-teman lihat rumah kalian, mungkin beberapa konstruksi dari rumah itu terbuat dari kayu. Nah, kayu merupakan bahan yang serbaguna, dapat digunakan hampir di segala bidang konstruksi. Nah, sekarang anak-anak, kita akan simak video yang berikut ini. Atau log, untuk mendapatkan yang berkualitas tinggi diperlukan kayu yang sudah berumur tua. Tes kedua, pemotongan kayu. Kayu perlu dipotong sedemikian rupa sehingga dimensi kayu sesuai dengan ukuran alat furniture yang akan digunakan. Proses ketiga, pengeringan kayu. Kayu harus dikeringkan untuk mengurangi kadar air dan untuk melindungi kayu dari berbagai serangga sehingga kayu lebih awet dan kuat. Proses keempat, proses pembentukan kayu. Setelah proses pengeringan kayu, kayu akan dipotong sesuai furniture yang akan dibuat. Kelima, proses penyerutan kayu. Kayu yang telah berbentuk balok akan dimasukkan ke bagian penyerutan agar teratur kayu dan teksturnya menjadi lebih halus. Proses keenam, proses pengamplasan kayu. Dan proses ini membutuhkan beberapa kali grip amplas yang berbeda secara bertahap. Di dalam tahap ini sudah seharusnya tidak ada cacat kayu seperti pecah, retak, ataupun cacat warna. Proses ketujuh, proses perakitan kayu. Setelah kayu siap, proses selanjutnya adalah perakitan. Apabila produk tersebut adalah produk knockdown atau lepasan, maka proses perakitan bisa dilakukan setelah finishing. Namun, untuk pintu atau laci biasanya akan dilakukan perakitan terlebih dahulu. Proses ke-8, proses finishing. Sebelum barang siap kirim, ada proses penyelesaian atau finishing. Proses ini merupakan tahap akhir. Pada tahap ini, tukang mebel akan memberikan lapisan pada kayu agar terlihat lebih indah, sekaligus memberikan perlindungan pada kayu. Setelah melihat video yang saya tampilkan berikut, jadi kita kan sudah tahu apakah itu manfaat kayu. Mungkin anak juga bisa lihat ini adalah sebuah meja, sebuah almari yang terbuat dari kayu. Nah, dari pengolahan kayu, anak-anak juga melihat dilihat dari rumah kalian. Untuk sebagai tambahan juga, anak-anak dapat menyebutkan dan mengidentifikasikan manfaat kayu yang dapat di lingkungan rumah kalian. Coba anak-anak perhatikan di rumah kalian ada benda yang dari kayu. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak bisa menyebutkan bahan atau benda-benda yang terbuat dari kayu. Mungkin untuk sebagai PR. Setelah anak tahu benda-benda yang terbuat dari kayu, nanti anak-anak juga akan tahu bagaimana proses pengolahan kayu yang dari kayu mentah sampaikan dengan kayu yang bisa dapat digunakan. Dari proses-proses itu mungkin anak-anak akan belajar bagaimana cara melestarikan lingkungan, karena kayu itu tidak tumbuh dengan cepat, harus bertahun-tahun dulu baru dapat membuat kayu besar. Oleh karena itu, BR nanti itu dikerjakan, dan jangan lupa sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebagai teman. Terima kasih, berdoa di